Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita melihat pertarungan epik antara Jinwo melawan Raja Iblis Baran, serta momen haru saat ibunya terbangun dari tidur abadi yang lama membelenggunya, kini ceritanya akan berlanjut ke babak baru yang lebih menegangkan, di mana ancaman kekuatan misterius mulai bergerak, dan Jinwo harus bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kehebohan di rumah sakit karena tidak ada dokter yang menyangka kalau ibu Jinwo bisa terbangun dari tidur abadinya. Bahkan yang lebih mengejutkan mereka, ternyata ibu Jinwo tersebut sudah terlihat sangat normal, seolah-olah dia seperti tidak pernah mengidap penyakit eternal sleep. Pada awalnya, pihak rumah sakit berencana untuk mengumumkan tentang kasus langka ini ke seluruh dunia. Namun saat mereka mengetahui bahwa wali dari pasien itu adalah Sung Jinwo sang hunter rank S, akhirnya pihak rumah sakit tidak punya pilihan selain membiarkan ibu Jinwo pulang sesuai dengan prosedur rumah sakit. Sementara setelah Jinwo juga memberitahu kepada adiknya untuk menemui ibu mereka yang sudah sembuh. Di sini terlihat Jinwo yang sedang menyendiri di taman rumah sakit sembari mengecek handphonenya yang ada banyak panggilan tak terjawab. Jinwo cukup terkejut saat melihat berita tentang dirinya dan Kaisel yang terbang di langit tertangkap oleh kamera. Namun alih-alih mempedulikan hal itu, ternyata Jinwo hanya menganggapnya sebagai berita yang tidak penting untuk diliput. Jinwo kemudian mendapat telepon dari ketua Go Gun-hee yang ingin menanyakan apakah Jinwo sudah melihat beritanya. Awalnya Jinwo berpikir, mungkin yang dimaksud Go Gun-hee adalah tentang kecerobohan dirinya yang terbang dengan naga Kaisel. Hingga Jinwo pun segera meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Namun berhubung yang dimaksud Go Gun-hee bukanlah soal itu, melainkan ada masalah lain yang jauh lebih penting. Pada akhirnya, Jinwo pun memutuskan untuk menemui ketua Go Gun-hee agar bisa membahas situasinya secara langsung. Sesaat kemudian ketika Jinwo sudah tiba di kantor asosiasi Hunter dan bertemu dengan ketua Go Gun-hee. Di sini Go Gun-hee langsung menjelaskan kepada Jinwo tentang raid ke Pulau Jeju yang akan dimulai dalam waktu 4 hari lagi. Dan dalam upaya untuk menyingkirkan para semut-mutan di pulau tersebut, Go Gun-hee ingin meminta bantuan Jinwo agar bisa ikut berpartisipasi juga. Jinwo yang mendengarnya kemudian bergumam di dalam benaknya. Biasanya aku akan menyetujuinya, karena di tempat itu ada banyak monster tingkat tinggi. Namun ketika Jinwo baru saja ingin mengatakan bahwa ia mungkin tidak bisa ikut, mengingat kondisi ibunya yang baru saja pulih. Tiba-tiba, Jinwo langsung dikejutkan dengan gelombang energi sihir dari Hunter yang sedang bertarung di dekat sana. Dan ternyata, apa yang dirasakan oleh indera Jinwo itu memang benar, karena saat ini para Hunter rank S sedang melakukan pemanasan di gedung latihan Hunter. Go Gun-hee mengungkapkan, berhubung raid ke Pulau Jeju akan dimulai dalam 4 hari lagi. Goto Ryuji dan para Hunter rank S dari Jepang sedang berada di tempat itu juga. Jinwo yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Go Gun-hee, apakah orang tersebut adalah Goto Ryuji yang kuat itu? Hingga setelah Go Gun-hee membenarkannya, dan ia juga menawarkan apakah Jinwo ingin menemuinya. Scene kemudian berganti ke sisi gedung latihan, yang sedang memperlihatkan pertarungan antara Bae Kyun-ho melawan Ma Dong-wook sang Hunter rank S dari Guild Fame Korea. Jinwo yang melihat pertarungan mereka, sontak ia langsung bisa mengetahui bahwa Bae Kyun-ho sedang didorong mundur sedikit demi sedikit. Namun meskipun kelihatannya memang benar seperti itu, menurut Choi Jong-in, Ma Dong-wook tidak akan bisa menang jika Bae Kyun-ho sedang serius. Mendengar pernyataan Choi Jong-in, Jinwo kemudian kembali berkata, jika kau bilang Hunter Bae Kyun-ho belum serius, tapi kenapa dia menyembunyikan kekuatannya padahal Ma Dong-wook bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh? Lalu setelah Choi Jong-in menjelaskan, itu karena Bae Kyun-ho adalah tipe hunter yang berubah menjadi monster ketika dia sedang bertarung, dan dia susah untuk menggunakan seluruh kekuatannya di tengah banyak penonton seperti sekarang. Di sini Choi Jong-in juga mulai memberitahukan kepada Jinwo siapa saja nama-nama dari para hunter Jepang yang hadir di tempat itu. Mereka adalah Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanae Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu, dan yang terakhir adalah Goto Ryuji. Saat melihat kehadiran Jinwo di sana, seketika perhatian semua hunter Jepang langsung tertuju kepada Jinwo, seolah-olah mereka bisa merasakan betapa kuatnya Jinwo. Bahkan meskipun Jinwo terlihat menyembunyikan kekuatannya, dan Hanekawa juga telah mengkonfirmasi bahwa Jinwo hanyalah hunter tipe mage. Goto Ryuji langsung bisa mengetahuinya hanya dengan melihat sekilas saja, kalau Jinwo adalah hunter tipe assassin yang hebat, tidak peduli bagaimanapun dia menyembunyikan kekuatannya. Di antara para hunter Jepang itu, ternyata ada juga salah satu hunter bernama Kei yang memiliki penciuman sensitif seperti Cha-hae-in. Namun level indera penciuman Cha-hae-in berada di bawahnya, karena Cha-hae-in masih bisa mengatasi masalah penciumannya hanya dengan sapu tangan saja.
Sementara ketika melihat pertarungan Baek Yun-ho dan Ma Dong-wook yang masih terus berlangsung, di sini Hanekawa sudah bisa menyimpulkan bahwa para hunter terbaik Korea sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hunter Jepang. Namun meski begitu, menurut Goto Ryuji, penilaian Hanekawa itu tidak sepenuhnya benar, karena setidaknya ada satu hunter yang berguna yaitu Cha Ha-in. Hingga sampailah ketika ada salah satu hunter rank A bernama Park Jong-soo bisa menyadari kalau para hunter Korea sedang diremehkan oleh Hanekawa. Disinilah ketegangannya baru dimulai. Sebab Hanekawa yang mewakili hunter Jepang tersebut ingin menantang Park Jong-soo perwakilan Korea untuk berduel. Melihat kejadian itu, Jinwoo dan Choi Jong-in jadi menganggap sepertinya duel ini akan menjadi tontonan yang menarik. Namun berhubung duel ini hanya sebatas latih tanding di antara dua hunter rank A, maka mereka hanya akan melakukannya dengan peraturan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak saja, di mana yang memegang lengan musuhnya duluan akan menjadi pemenangnya. Begitu melihat Park Jong-soo yang sudah bersiap untuk memulai pertandingannya, dengan cepat Hanekawa langsung melesat ke arah Park Jong-soo dalam kecepatan tinggi, tapi tiap serangan Hanekawa masih dapat dihindari oleh Park Jong-soo dengan mudah. Dan alhasil, justru Park Jong-soo lah yang berhasil menangkap lengan Hanekawa lebih dulu, hingga pertandingan itu pun telah dimenangkan oleh perwakilan hunter Korea. Pada awalnya, tujuan latih tanding ini hanyalah untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara Park Jong-soo dan Hanekawa saja. Namun berhubung Goto Ryuji melihat pertandingan itu adalah duel yang menarik untuk menguji kekuatan tiap hunter. Di sini Goto Ryuji jadi terdorong untuk melakukan latih tanding yang sama antara hunter rank S Jepang melawan hunter rank S Korea. Goto Ryuji menyampaikan tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan dengan satu sama lain dan peraturan yang akan mereka gunakan masih sama seperti yang tadi. Mendengar usulan itu Go Gun-hee langsung bisa menyadari bahwa tujuan Goto Ryuji yang sebenarnya pasti untuk menguji kemampuan hunter Korea. Namun Go Gun-hee tidak keberatan untuk menerima usulan tersebut dengan syarat hunter tipe mage dan bukan tipe petarung tidak diikut sertakan karena akan sulit untuk menilai kemampuannya. Baek Yun-ho kemudian juga ingin menambahkan beberapa peraturan lagi agar pertandingannya jadi lebih menarik. Yang mana bagi siapapun yang bisa menyentuh punggung musuhnya atau bahkan membuat musuhnya tidak sadar juga akan dianggap sebagai pemenangnya. Selain itu, daripada melakukan pertandingan 1 lawan 1, menurut Baek Yun-ho lebih baik mereka ganti menjadi kompetisi grup. Dengan begitu, maka setiap petarung bebas memilih siapapun lawannya. Mendengar usulan Baek Yun-ho, Goto Ryuji mengatakan ia setuju dengan penambahan peraturan tersebut. Lagi pula jika peraturannya hanya memegang lengan lawan saja, maka itu cuma akan menguntungkan hunter tipe assassin. Kini para petarung telah dipilih, di mana yang mewakili Korea adalah hunter Baek Yun-ho, Ma Dong-wook, Cha Ha-in, dan Lim Tae-gyu. Sedangkan untuk tim Jepang adalah Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Tawata. Saat mengetahui Goto Ryuji tidak ikut berpartisipasi, Jinwoo bertanya-tanya apakah Goto Ryuji sengaja tidak ikut karena ingin fokus menilai kemampuan hunter Korea. Sementara, setelah kedua tim sudah saling bersiap untuk memulai pertandingan mereka, di sini terlihat Ma Dong-wook yang langsung menggunakan kemampuannya untuk berubah menjadi raksasa, begitu juga dengan Ken Tanaka, yang mulai melepaskan energi berwarna merah muda bercahaya untuk mengadu kekuatan fisiknya dengan Ma Dong-wook. Ma Dong-wook dan Ken kemudian langsung maju ke depan untuk saling melancarkan pukulan masing-masing, hingga menimbulkan gelombang kejut yang kuat. Lalu ketika melihat Minoru Hoshino, yang juga mulai bergerak dengan cepat untuk menyerang Lim Tae-gyu. Dengan sigap, Lim Tae-gyu segera mengambil jarak dari lawannya untuk melancarkan serangan beberapa panah sihir kepada Hoshino dan 3 hunter lainnya. Begitu menyadari kalau Lim Tae-gyu ternyata adalah hunter tipe ranger. Sontak hal itu jadi membuat Ken merasa kesal, karena Lim Tae-gyu tidak ingin membiarkan mereka bertarung 1 lawan 1, dan mereka terpaksa harus menunggu sampai Hoshino mengalahkan Lim Tae-gyu terlebih dahulu. Go Gun-hee yang melihat pertarungan itu kemudian mengatakan, gedung megah itu seharusnya tak mungkin rusak, karena bangunannya telah diperkuat dengan batu permata sihir terkuat yang pernah ada. Namun hanya dalam hitungan detik sejak pertarungan dimulai, ternyata para hunter itu telah mengacak-acak tempat ini seperti badai yang menggila. Di sini kita pun dapat melihat Baek Yun-ho yang mulai berubah wujud dengan tubuhnya diselimuti aura putih yang berkilauan, matanya menyipit tajam penuh kemarahan dan rambutnya telah memutih bercahaya. Sedangkan di sisi Kumamoto yang menjadi lawannya masih belum menunjukkan perubahan apapun, tapi di dalam benaknya ia berkata, "Sungguh peraturan yang konyol. Siapa bilang kalau aku akan mengikuti peraturannya dan hanya akan mengincar lengan atau punggung? Karena yang terkuatlah yang bisa selamat." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Kumamoto sudah berada di belakang Baek Yun-ho untuk bersiap menyerangnya. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangannya mendarat, ternyata Kumamoto malah menghentikan serangannya dan segera mengambil jarak dari Baek Yun-ho. Baek Yun-ho bertanya-tanya, kenapa orang itu malah mundur, padahal tadi aku sangat yakin merasakan hawa membunuh darinya.
Tapi mengingat Goto sepertinya ingin menggunakan si pengecut ini untuk menguji kami, dan kalau dia ingin memperlakukanku seperti tikus percobaan, maka sedikit saja aku akan serius. Baekhyunho kemudian langsung melompat ke arah Kumamoto untuk melancarkan serangan dengan cakar tajam di tangannya. Namun dengan refleksnya yang luar biasa, ternyata Kumamoto masih dapat menghindari serangan itu. Ketika pertempuran di sisi Baekhyunho dan Kumamoto baru saja akan semakin memanas. Di sisi lainnya, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras yang menghancurkan lantai gedung itu. Karena Ma Dongwook telah dibanting oleh kekuatan yang sangat besar milik Ken Tanaka yang berhasil memenangkan pertarungannya. Lalu di saat yang sama, ternyata Lee Tae-ju juga telah dihempaskan ke tembok oleh Minoru Hoshino sembari berkata, "Dengan ini, aku bisa menganggapnya sebagai kemenanganku kan?" Sementara, ketika Baekhyunho harus berjuang sendirian untuk menghadapi 3 hunter yang ingin melawannya sekaligus. Di sisi lain arena, terlihat Cha Ha-in yang terus melancarkan serangan demi serangan dalam kecepatan tinggi dan dengan pola yang tidak bisa ditebak lawannya. Sehingga akhirnya, Cha Ha-in mampu membuat Tawata terdesak tanpa perlawanan, yang kemudian Cha Ha-in berhasil memenangkan pertarungan itu dengan menyentuh punggung Tawata. Namun ketika Cha Ha-in baru saja akan bergegas untuk memberikan bantuannya kepada Baekhyunho, tiba-tiba Cha Ha-in malah dikejutkan dengan kemunculan Kumamoto yang sudah bersiap untuk menyergapnya dari belakang. Tapi dengan cepat, Cha Ha-in langsung saja melancarkan pukulan bertubi-tubi ke wajah Kumamoto hanya dengan 1 tangan saja. Melihat kejadian itu, sontak telah membuat Shimizu dan Fujishima jadi merasa takjub dengan Cha Ha-in. Karena pukulannya seolah-olah tampak seperti Gatling gun yang mustahil bisa dihindari Kumamoto. Namun sebaliknya, Cha Ha-in justru tampak panik karena tanpa sadar ia telah menyerang terlalu berlebihan. Hingga membuat Kumamoto yang terluka jadi sangat marah dan kepribadiannya seketika langsung berubah jadi sosok yang mengerikan. Saat melihat Kumamoto yang mulai mengintimidasi Cha Ha-in dengan nafsu membunuh, sontak para hunter Jepang yang lain jadi mengkhawatirkan pertandingan ini akan berubah menjadi pembunuhan. Goto Ryuji kemudian meminta Hanekawa untuk segera menghentikan pertandingan ini jika petarung di tim Korea akan terluka parah karena amukan Kumamoto. Namun siapa sangka, tepat ketika Kumamoto berhasil menjatuhkan Cha Ha-in dan ia baru saja akan membunuhnya. Tiba-tiba sebuah kekuatan besar milik seseorang langsung terjun ke arena pertarungan itu untuk menyelamatkan Cha Ha-in. Dan ternyata, orang itu adalah Sung Jinwo yang menahan tendangan Kumamoto, lalu dengan tatapan dinginnya Jinwo pun berkata, "Walaupun ini hanyalah kompetisi, tapi hawa membunuhmu terlalu banyak. Aku harap kau mengizinkanku untuk membantu dia." Mata Kumamoto membelalak tak percaya dan tubuhnya bergetar saat ia merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Jinwo. Namun karena kemunculan Jinwo telah membuat Kumamoto sangat kesal, hingga ia memutuskan untuk menyerang tanpa pikir panjang. Naasnya, Kumamoto harus berakhir dengan dibanting oleh Jinwo yang membuatnya tidak bisa berkutik lagi. Melihat kejadian itu, perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka berdua. Dan sekarang Goto Ryuji sangat yakin bahwa gerakan Jinwo tersebut bukanlah gerakan yang bisa dilakukan oleh hunter tipe mage. Jinwo kemudian meminta Cha Ha-in untuk menganggap tim Korea sudah kalah di kompetisi ini. Lagi pula Baekhyunho juga sudah dikalahkan oleh Ken. Tapi tak lama setelah Jinwo mengatakannya, tiba-tiba Goto Ryuji malah menghampiri Jinwo untuk menantangnya bertarung 1 lawan 1. Saat mendapat tantangan itu, sontak Jinwo langsung menyipitkan matanya karena ia bisa merasakan niat Goto Ryuji yang ingin mengetahui seberapa kuat dirinya. Namun segera setelahnya, seketika senyum Jinwo langsung melebar sebab ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan yang ia dapatkan setelah menyelesaikan Dungeon Kastil Iblis. Goto Ryuji yang melihat respon Jinwo, sontak ia jadi dibuat kebingungan kenapa Jinwo yang tadinya tampak dingin, kini malah mendadak tersenyum. Hingga sampailah ketika Jinwo mengatakan bahwa ia menerima tantangan itu, tapi dengan satu syarat Goto Ryuji harus serius bertarung melawannya. Di sini Goto Ryuji benar-benar dibuat sangat marah, karena secara tidak langsung Jinwo telah meremehkannya. Awalnya Goto Ryuji sempat bertanya-tanya apakah Jinwo serius mengatakan itu, mengingat jika mereka bertarung dengan serius pasti akan ada yang terluka. Namun berhubung Jinwo sudah berani menantang balik Goto Ryuji, dan kebetulan di sana ada healer rank S Shimizu untuk mengobati yang terluka. Pada akhirnya Goto Ryuji setuju menerima syarat dari Jinwo. Lalu pertarungan pun telah dimulai dengan Goto Ryuji yang langsung bergerak untuk menyerang mata Jinwo tanpa aba-aba. Tapi dengan mudah, Jinwo masih bisa menghindarinya dengan gerakan lincah dan nyaris tak bersuara. Hingga membuat Goto Ryuji yang melihatnya jadi semakin yakin, tidak mungkin kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Goto Ryuji yang saat itu berniat untuk membongkar semua rahasia kekuatan yang Jinwo miliki. Di sini, ia pun kembali bersiap untuk menghadapi Jinwo dengan memfokuskan energi di lengannya hingga membentuk seperti bilah pisau yang tajam. Namun tepat ketika Goto Ryuji mulai melancarkan serangannya kepada Jinwo, betapa terkejutnya Goto Ryuji, ternyata Jinwo juga masih bisa menghindari serangannya dengan mudah.
Bahkan Jinwo kembali tersenyum, seolah-olah ia sedang meremehkan Goto Ryuji. Saat melihat Goto Ryuji yang benar-benar ingin bertarung dengan serius, kedua hunter Jepang ini jadi berpikir apakah mereka harus menghentikan pertarungan itu. Tapi di sisi Lee Tae-ju dan Ma Dong-wook justru ingin menyaksikan pertarungannya lebih lama lagi. Karena jarang sekali ada orang seperti Jinwo yang bisa menghindari serangan dari hunter terbaik Jepang. Sementara ketika Cha Ha-in bergumam bahwa Jinwo bukan sekedar lumayan hebat, tapi dia juga berani menantang Goto untuk memukulnya lebih banyak lagi. Di sini terlihat Goto Ryuji yang terus melancarkan serangan beruntun kepada Jinwo tanpa henti. Namun tidak ada satupun serangannya yang dapat mengenai Jinwo. Goto Ryuji yang merasa bahwa dirinya pasti akan kalah melawan Jinwo jika ia tidak serius dalam pertarungan ini. Sontak Goto Ryuji jadi berniat untuk membunuh Jinwo pada serangan berikutnya, hingga Jinwo pun langsung mendapat peringatan bahaya dari sistem karena ada hawa membunuh yang sangat kuat. Namun meskipun Goto Ryuji sudah sangat percaya diri dengan serangannya, lagi-lagi Jinwo masih dapat menahan serangan Goto Ryuji dengan satu tangan saja, lalu Jinwo berkata, "Kalau aku bermain-main terlalu banyak, nanti aku malah mendapat quest darurat seperti ketika aku melawan Hwang Dong-su dan Kang Tae-sik." Goto Ryuji yang sangat terkejut kemudian juga berkata, "Kekuatan hebat apa ini? Padahal dia bisa menggenggam lenganku, tapi dia malah memegang tanganku. Kau pikir kau bisa main-main denganku?" Jinwo menjawab, "Bukankah pertarungan ini nanti akan selesai jika aku memegang lenganmu? Lagi pula kau sendiri tidak mau menyudahi pertarungan ini begitu saja kan?" Tepat setelah Jinwo mengatakannya, kini mereka berdua sudah kembali bersiap untuk melancarkan serangan masing-masing dengan aura membunuh yang sangat kuat. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangan mereka saling bertabrakan, dengan cepat Baek Kyun-ho dan Cha Ha-in langsung masuk ke arena pertempuran untuk menghentikan Jinwo. Lalu hal yang sama juga dilakukan oleh pihak hunter Jepang untuk menghentikan Goto Ryuji, hingga membuat seluruh arena itu dipenuhi dengan kekuatan dahsyat dari para hunter rank S. Baek Kyun-ho dan Cha Ha-in kemudian berkata kepada Jinwo, "Ayo kita sudahi pertarungan ini sekarang juga. Dalam beberapa hari lagi, orang itu adalah orang yang akan memimpin hunter Jepang di raid Pulau Jeju. Kalau dia terluka di sini, kami tidak akan bertanggung jawab." Mendengar hal itu, akhirnya Jinwo pun setuju untuk menyudahi pertarungan ini sembari memikirkan apakah ia sudah terlalu berlebihan. Namun sisi baiknya, sekarang Jinwo jadi bisa mengetahui kekuatan semua hunter yang ada di sini. Dan akhirnya dia juga menyadari sesuatu, ternyata tidak ada satupun dari para hunter rank S ini yang dapat mendeteksi prajuritnya yang ia sembunyikan di dalam bayangan mereka. Bahkan bagi Goto Ryuji yang kuat pun juga tidak bisa merasakan apa-apa. Sementara ketika Jinwo akan mengatakan keputusannya kepada Ketua Gogun Hee, apakah dia akan ikut berpartisipasi dalam raid Pulau Jeju atau tidak. Di lain sisi, kita pun dapat melihat Goto Ryuji yang hanya tampak terdiam dengan keringat dingin yang mengucur deras di wajahnya. Seolah-olah ia sedang diserang oleh rasa takut yang sangat mengerikan setelah mengetahui kekuatan Jinwo. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.